Halo, perkenalkan nama saya Abdul Rahman dengan NIM 26023414335. Saya salah satu mahasiswa BINUS University Learning dengan jurusan Computer Science. Pada pembelajaran kali ini, saya akan coba menjelaskan bagaimana sih cara kerja face recognition itu. Yang seperti yang kita ketahui di era modern yang serba cepat ini, teknologi kecerdasan buatan telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk penerapan yang paling menarik dan semakin banyak digunakan itu teknologi pengenalan wajah atau face recognition. Teknologi ini tuh nggak hanya digunakan dalam perangkat smartphone, tetapi juga dalam sistem keamanan, absensi otomatis, sampai dengan transaksi keuangan. Sebelumnya itu, what is face recognition? Apa sih pengenalan wajah itu? Nah, pengenalan wajah itu ilmu yang mempelajari bagaimana wajah dikenali oleh sistem biologis dan bagaimana proses tersebut tuh dapat ditiru oleh sistem komputer. Sistem biologi ini menggunakan berbagai jenis sensor visual, yaitu mata yang telah dirancang secara alami untuk menyesuaikan dengan lingkungan tempat makhluk hidup berada. Demikian pula, sistem komputer menggunakan berbagai perangkat visual untuk menangkap dan memproses wajah sesuai dengan kebutuhan setiap aplikasi tertentu. Perangkat itu bisa berupa kamera video, misalnya camcorder, kamera infrared, atau pemindai 3 dimensi. Proses of face recognition. Nah, prosesnya itu yang pertama ada face detection, yang kedua ada face alignment, yang ketiga ada feature extraction, dan yang keempat ada face recognition. Yang pertama, face detection. Deteksi wajah itu tujuannya untuk menemukan lokasi wajah dalam sebuah gambar atau bingkai video. Cara sistem bekerjanya itu pertama menganalisis foto atau video dan mencoba menemukan posisi wajah. Teknologi seperti model digunakan untuk mengenali ciri-ciri wajah seperti mata, hidung, dan mulut, kemudian menandai area wajah dengan sebuah kotak. Kemudian masuk ke dalam tahap penyelarasan wajah atau face alignment. Nah, tujuannya itu untuk menormalkan posisi, skala, dan rotasi wajah yang terdeteksi. Setelah wajah ditemukan, sistem memastikan bahwa wajah berada dalam posisi yang benar. Sistem akan menjelaskan posisi mata dan mulut, meluruskan wajah, serta menyesuaikan ukurannya. Intinya sistem ini merapihkan tampilan wajah agar lebih mudah dikenali pada tahap selanjutnya. Berikutnya yaitu feature extraction. Nah, tujuannya ini untuk mengubah wajah menjadi sekumpulan titik data unik yang bisa disebut juga dengan embedding wajah. Setelah wajah diselaraskan dengan baik, sistem mengekstraksi detail-detail penting dari wajah tersebut. Wajah kemudian diubah menjadi serangkaian angka mirip seperti sidik jari wajah. Kode angka ini bersifat unik untuk setiap orang. Nah, itulah cara sistem membedakan satu individu dengan individu yang lainnya. Berikutnya masuk ke face recognition. Dan tujuannya itu untuk mengubah wajah menjadi sekumpulan titik data unik yang disebut juga dengan embedding wajah. Sistem ini mengambil kode wajah dan memeriksa apakah kode tersebut cocok dengan data yang ada dalam database. Jika ditemukan kecocokan, sistem akan mengenali identitas dan menandai sebagai hadir. Proses ini mirip seperti mencentang dalam daftar, tapi dilakukan secara otomatis dan tentunya lebih cepat. Berikutnya itu masuk ke facial feature analysis. Nah, jadi setelah wajah ditemukan dan disejajarkan dengan baik, sistem nggak berhenti sampai di situ. Sistem mulai menganalisis detail-detail wajah seperti detektif mini yang mencari tahu apa yang membuat wajah kita tuh menjadi unik gitu. Sistem memperbesar tampilan dan mulai mempelajari wajah yang sedang di screening. Fitur geometris ini, sistem akan memulai dengan memeriksa bentuk dan struktur wajah, seperti seberapa jauh jarak kedua mata, di mana posisi hidung,
terus lokasi dan lebar bibir, serta bentuk garis rahang. Berikutnya itu landmarks, yaitu sistem menempatkan sejumlah titik kecil di wajah. Titik-titik ini disebut dengan landmarks. Biasanya itu terdapat sekitar 68 hingga 128 poin yang diletakkan di sudut-sudut mata, ujung dan sisi hidung, sekitar mulut, sepanjang alis dan rahang. Titik ini membantu sistem memahami bentuk keseluruhan dan posisi setiap bagian penting dari wajah. Setelah selesai mengukur dan memberi titik-titik, sistem itu bakal mengubah semua informasi tersebut menjadi daftar angka. Ini disebut dengan fitur vector, istilah teknis untuk kode unik dari wajah. Nah, daftar angka ini merepresentasikan diri kita nih. Inilah yang akan digunakan sistem nantinya untuk membandingkan dengan wajah lain dan mengenali wajah yang sedang di-screening secara akurat. How the system know it's really you? Gimana caranya sistem tahu kalau itu betul-betul kita gitu? Verifikasi itu seperti memeriksa identitas kita. Sistem itu bakal bertanya apakah ini benar kita gitu, dan membandingkan wajah kita dengan yang sudah tersimpan di dalam database. Nah, sedangkan identifikasi itu lebih dari seperti bertanya siapa ini. Sistem dulu belum mengetahui nama tersebut. Sistem hanya memindai wajah dan mencoba mencari kecocokan dari seluruh basis data. Verification process dan face detection. Pertama, wajah akan dipindai secara langsung, misalnya ketika masuk ke kelas atau prison gitu. Kemudian sistem membandingkan wajah dengan yang sudah tersimpan di dalam sistem. Sistem tuh nggak membandingkan foto secara langsung. Sebaliknya, sistem mengubah wajah menjadi angka-angka yang disebut dengan embedding, yang menggali fitur-fitur wajah. Jika angka-angka tersebut cukup dekat, boom, sistem bakal mengenali dan menandai kehadiran kita, yang artinya match dengan database. Nah, apabila kali ini sistem nggak tahu nih siapa kita, sistem akan membandingkan wajah dengan semua wajah yang ada di dalam database. Sistem memeriksa wajah siapa yang paling mirip dengan wajah yang sedang di-screening, dan kemudian menampilkan kecocokan terbaik atau mengatakan tidak dikenal jika sistem nggak kurang yakin gitu. Berikutnya itu untuk memastikan seseorang nggak menipu sistem dengan menggunakan foto atau video, sistem memungkinkan memeriksa kedipan mata atau kedalaman untuk melihat apakah itu orang asli. Sistem juga akan menggunakan skor kepercayaan untuk memastikan tidak ada tebakan-tebakan acak yang dibuat. Dan semakin banyak sistem dilatih dengan wajah asli, sistem semakin pintar dan akurat. What if two people look almost the same? Gimana kalau misalnya orang tersebut itu terlihat sangat mirip? Nah, meskipun ada dua wajah terlihat mirip bagi manusia, sistem akan memecah fitur-fitur wajah yang sangat kecil, seperti jarak antara mata, struktur tulang, dan lain-lain. Embedding ini jauh lebih rinci daripada sekedar membandingkan gambar. Setelah kita tahu gimana cara kerjanya face recognition, kemudian apa sih manfaat dari face recognition itu? Yang pertama, keamanan bisa ditingkatkan. Pengenalan wajah itu menyediakan tingkat keamanan yang cukup tinggi, memverifikasi identitas secara akurat, berbeda dengan kata sandi atau PIN yang bisa dilupakan atau dicuri. Fitur wajah bersifat unik dan sulit untuk dipalsukan. Selain itu, ada juga pencegahan penipuan. Pengenalan wajah meningkatkan pencegahan penipuan dengan memanfaatkan fitur wajah yang unik untuk memverifikasi identitas. Karena setiap orang memiliki karakteristik wajah yang berbeda, sangat sulit bagi seseorang untuk menyamar menjadi orang lain.
bahkan jika mereka adalah kembar. Teknologi ini melindungi dari transaksi dan akses yang tidak sah, karena hanya individu yang terverifikasi yang dapat menyelesaikan tindakan tersebut. Karena pengenalan wajah tidak bergantung pada kata sandi, teknologi ini juga mengurangi resiko phishing, karena penyerang tidak dapat mencuri atau mengeksploitasi kredensial yang tidak ada. Terus kesimpulannya apa? Kesimpulan dari teknologi pengenalan wajah yaitu perpaduan antara biologi dan kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem komputer untuk mengidentifikasi individu berdasarkan ciri khas wajah. Proses ini melibatkan beberapa langkah utama seperti face detection, face alignment, feature extraction, dan pencocokan identitas. Dengan menganalisis titik-titik wajah dan mengubah data wajah menjadi vektor numerik yang dikenal juga sebagai embedding wajah, sistem dapat melakukan identifikasi dan verifikasi dengan akurat, dengan keuntungan seperti peningkatan keamanan, kenyamanan, penggunaan, kecepatan, dan pencegahan penipuan. Pengenalan wajah ini telah menjadi solusi biometrik yang kuat dalam berbagai aplikasi, mulai dari aksesi otomatis hingga autentikasi yang aman. Namun tentunya efektivitas sistem ini sangat bergantung pada kualitas data pelatihan dan kemampuannya untuk mendeteksi pemalsuan atau penipuan identitas. Berikut ini adalah referensi dari materi yang sudah dibuat. Sekian dari pembelajaran tentang bagaimana sih cara kerja face recognition ini. Semoga materi-materi tersebut dapat menambah ilmu kita dan bisa digunakan di masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.